adik-adik, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kak Lastri berharap semua adik-adik luar biasa baik. Nah, seperti biasa nih, Kak Lastri mau bertanya, sudah dipersiapkan belum Kidung Ceria, Alkitab, dan persembahannya? Kalau sudah, berarti adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik, seperti biasa, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita sudah saat teduh bersama-sama. Sekarang waktunya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari buka Kidung Ceria dari nomor 38. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Kakak ulangi sekali lagi, Kidung Ceria nomor 38, ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Dengan judul, Mari Bersyukur Semua. Nah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sekarang waktunya kita berdoa. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Mari lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap setiap kami sehingga kami bisa menikmati pagi hari ini dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami dan Tuhan juga masih memampukan kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya berkati kami, urapi kami agar kami dapat menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan juga berkati Kakak Layan yang akan menceritakan firman-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti yang Kakak Layan ceritakan. Tuhan, pimpin dan sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yang menjadi nas firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 107 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Adik-adik, kakak harap Alkitabnya sudah dibuka ya. Firman Tuhan ini akan dibaca oleh salah seorang dari teman kita. Masing-masing kita menyimaknya. Ya adik-adik, kita mulai. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari Mazmur 107 ayat 1-9 yang berjudul Nyanyian Syukur dari Orang-orang yang Ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang menggembala di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Oke, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, nas dari Mazmur 107. Oke, kira-kira kakak mau nanya sama adik-adik ya. Adik-adik pernah tidak merasakan lapar, ya, atau merasakan dahaga, haus? Ada yang pernah adik-adik? Kakak yakin pasti setiap kita pernah merasakan lapar dan haus. Adik-adik, ketika adik-adik merasakan lapar, kira-kira apa yang adik rasakan ya? Apa yang adik lakukan? Ayo, bisa menjawab? Atau pas kita lapar, apakah pembawaan kita tuh marah-marah, atau merajuk sama papa, atau kita jadi malas-malasan? Adik-adik yang tahu ya, apa yang kita lakukan ketika kita lapar atau ketika kita haus, adik-adik. Tentu hal yang tidak menyenangkan adik-adik ya. Ketika kita lapar, kita akan jadi lemas. Ya, ketika kita dahaga, rasanya kita juga akan merasa sangat-sangat lemas, adik-adik ya. Oke, adik-adik, hal ini juga dirasakan oleh bangsa Israel, di mana pada waktu itu mereka dalam perjalanannya pulang dari pembuangan Babel menuju tanah kampung mereka sendiri, adik-adik ya. Adik-adik tahu apa yang mereka rasakan? Iya, mereka juga merasakan lapar dan dahaga. Dalam perjalanan mereka itu membawa bekal, adik-adik, bekal yang mereka persiapkan dari tempat mereka berangkat ya. Tentu dong perjalanannya bukan 1 hari atau 2 hari. Perjalanan sangat panjang, berhari-hari dia, bahkan berbulan-bulan mungkin ya adik-adik ya. Oke, stok persediaan makanan ini tiba-tiba habis adik-adik, habis. Dan mereka tuh merasakan lapar dan dahaga. Tidak ada setetes air pun yang mereka bisa minum. Bayangkan adik-adik, ketika mereka mencari di perjalanan itu, mereka ke kanan dan ke kiri, ya, tidak ada tempat, tidak ada warung atau tempat peristirahatan yang menjual makanan dan minuman adik-adik. Ya, mereka harus melanjutkan perjalanan mereka dalam keadaan kondisi yang lapar dan haus. Oke, adik-adik, lapar dan haus. Tapi kira-kira ya, apa yang mereka lakukan? Adik-adik, ada yang tahu? Apakah mereka marah-marah? Apakah mereka menangis? Atau mereka bersungut-sungut? Apa adik-adik ya? Karena kita tahu adik-adik ya, perjalanan yang mereka tempuh bukanlah perjalanan yang menyenangkan, yang menyenangkan. Mereka berjalan di gurun pasir. Coba bayangkan adik-adik, di siang hari kita bisa membayangkan ya, gurun pasir ya. Itu semuanya dataran pasir adik-adik. Tentu panas, sangat panas ya. Dan mata pun jadi perih. Adik-adik, belum lagi debunya berterbangan ditiup angin ya. Tapi bangsa Israel itu tidak mengeluh, mereka tidak marah-marah, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa yang mereka lakukan? Adik-adik, yang mereka lakukan adalah mereka berdoa, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan ya. Karena mereka percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong umatnya yang berseru kepadanya ya. Tuhan selalu menolong setiap anak yang berseru meminta pertolongan kepadanya. Terbukti adik-adik, ketika bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tuhan menuntun langkah mereka, perjalanan mereka, sehingga mereka tiba di ujung jalan yang lurus itu. Mereka menemukan tempat keramaian adik-adik. Tempat keramaian artinya di sana ada aktivitas orang-orang ramai, dan tentunya pasti ada tempat-tempat penjual makanan dan minuman adik-adik. Jadi
otomatis dong rasa lapar mereka, rasa dahaga mereka bisa mereka penuhi dengan membeli makanan dan minuman di tempat yang mereka temukan tadi. Oke, adik-adik, kira-kira kita bisa mendapat pengertian atau pembelajaran apa dari cerita ini adik-adik? Ya, oke. Yang pertama, kita harus melihat kembali ke Mazmur 107 tadi, ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, kita mengetahui dan kita menyadari bahwa kasih Allah itu adalah kekal, ya, sangat mendasar dan fundamental dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu memelihara kehidupannya. Adik-adik ya, bukan secara langsung kita lihat tadi bagaimana bangsa Israel yang lapar dan dahaga. Tuhan tidak langsung memberikan makanan kepada mereka, tetapi Allah menuntun langkah mereka untuk mereka menemukan tempat keramaian di mana ada menjual makanan dan minuman. Begitu juga adik-adik, ketika kita membutuhkan sesuatu, katakan kita lapar ini atau kita haus, ketika kita berseru, kita minta pertolongan sama Tuhan, Tuhan juga pasti akan menolong kita. Dengan cara apa? Mungkin Tuhan akan memakai orang lain. Tuhan akan memakai orang lain untuk menolong kita. Contohnya nih misalnya adik ya, ada seorang anak yang lapar dan dahaga mungkin, dan dia anak ini dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkannya, memberikan dia kekuatan, Tuhan menyediakan dia makanan dan minuman. Bisa jadi dia tiba-tiba mungkin tetangganya atau om tantenya yang mengenal dia datang ke rumahnya, mengetuk pintu dan memberikan dia makanan dan minuman. Ya adik-adik ya, bisa jadi Tuhan memakai semua cara untuk menolong anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang mengasihi Allah. Adik-adik, oke, kita juga bisa melihat, kita bisa makan dan bisa minum, itu semua karena berkat pertolongan daripada Allah. Melalui siapa? Melalui papa mama kita. Tuhan memberkati pekerjaan papa dan mama kita adik-adik. Orang tua kita bekerja keras, ya. Mereka bekerja siang dan malam. Mereka ingin memberikan makanan, nutrisi yang terbaik buat anak-anaknya, makanan dan minuman adik-adik. Sekarang, apakah adik-adik mensyukuri itu? Apakah adik-adik memberikan rasa syukur kepada mama papa kita, terlebih kepada Allah yang telah menyediakan semuanya bagi kita? Apakah adik-adik masih suka ini, misalnya membuang makanan, atau ketika adik-adik ingin sesuatu makanan dan orang tua kita tidak bisa memenuhinya, apakah kita marah-marah, masih mau menangis, masih mau kita tidak mau mendengar orang tua kita karena kita kesal? Itu perbuatan yang tidak baik adik-adik ya. Dan apakah ketika adik-adik diberikan mama papa makanan, misalnya sayur, ikan, makanan di rumah, adik-adik masih suka membanding-bandingkannya dengan makanan minuman di luar sana yang orang lain bisa memberi yang lebih enak menurut adik-adik? Apakah itu tindakan yang baik adik-adik? Tentu tidak adik-adik ya. Jadi apapun makanan minuman yang mama papa kita sediakan buat kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Karena apa? Karena orang tua kita pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Demikian juga Allah kita, Allah Bapa kita pasti akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya apabila kita mau meminta kepadanya. Adik-adik ya, coba kita bisa merenungkan itu. Kakak harap adik-adik kakak yang kakak sayangin ini pasti tidak ada yang membuang-buang makanan, pasti tidak ada yang suka membanding-bandingkan makanannya dengan makanan orang lain, pasti tidak ada yang lupa untuk bersyukur. Oke. Sekarang kakak mau ajak adik-adik juga ini. Adik-adik pernah nggak melihat mungkin temannya yang lapar ya dia, atau orang tuanya lagi putus pekerjaan atau tidak mendapat ada pekerjaan lagi? Tentunya dong ekonominya akan menurun adik-adik ya. Dan mungkin mereka bisa makannya itu tidak lagi seperti biasanya adik-adik. Sekarang adik-adik, apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Atau misalnya terjadi bencana alam,
tentunya banyak sih orang-orang yang tidak makan dan minum yang sehat adik-adik ya. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka adik-adik? Apakah kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan itu? Ya, apakah kita bisa empati untuk kita mau menolong mereka adik-adik? Ya, Tuhan juga mengingatkan adik-adik, ketika adik-adik pernah merasakan lapar dan haus, ya, kita itu artinya merasakan juga apa yang dirasakan orang lain ketika mereka lapar dan haus. Dan itulah cara Tuhan memakai kita untuk kita juga boleh menolong orang lain, merasakan penderitaan orang lain. Supaya apa adik-adik? Supaya mereka juga boleh bersyukur atas berkat Tuhan melalui pertolongan-pertolongan yang mereka dapatkan dari orang-orang yang mengasihi mereka. Karena apa? Setiap orang itu harus bersyukur ya adik-adik. Dalam kondisi apapun kita harus bersyukur, karena percayalah, tadi dikatakan bahwa kasih setia Allah itu tetap untuk selama-lamanya adik-adik ya. Dan juga dikatakan di ayat 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Jadi melalui firman ini kita diajarkan untuk apa adik-adik? Untuk kita boleh bersyukur, mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima melalui mama papa kita, maupun yang kita terima dari orang lain, dan kita juga boleh meneruskannya untuk memberi bantuan kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh bersyukur, mensyukuri berkat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik ya, jadi mulai sekarang, hari ini, dan seterusnya, mari adik-adik kita belajar untuk mensyukuri berkat Tuhan, dan belajarlah untuk makan dan minum secukupnya, tidak mubazir, tidak membuang-buang makanan. Dan ingatlah, ketika adik-adik makan, ingatlah orang lain juga ada yang membutuhkannya. Dan ketika adik-adik mengambil makanan, bertanggung jawablah dengan makanan yang adik-adik ambil. Jangan disia-siakan, jangan mubazir adik-adik ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka anak-anak yang tidak bertanggung jawab ya. Oke adik-adik, demikian firman hari ini, dan kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang selalu bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan barusan. Nah, diingat ya, jangan hanya didengar saja, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik siapkan, karena kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 329. Kidung Ceria nomor 329 kita nyanyikan sebanyak 2 kali ya, karena dia cuma 1 ayat saja. Baik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 329 dengan judul Ya Tuhan Terima Kasih. Ya Tuhan terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Ya Tuhan terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat sekalian untuk ibadah kita. Siapkan hati kita, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Allah kami yang hidup,
Terima kasih Bapa buat firman hari ini Tuhan yang mengajarkan Bapa bagaimana kami boleh mensyukuri berkat dalam kehidupan kami, supaya kami boleh Bapa berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kami juga boleh menghargai Bapa jadi orang tua kami ketika mereka Bapa berusaha berupaya untuk memberikan makanan minum terbaik buat kami anak-anaknya. Ajarkan Bapa untuk mensyukuri itu dan berterima kasih bahwa orang tua kami terlebih kepada-Mu ya Bapa. Dan ajarkan juga Bapa untuk kami boleh merasakan bagaimana keadaan rasa yang dirasakan ketika kami lapar dan dahaga, dan kami juga boleh Bapa ringan tangan Bapa, ringan hati untuk kami boleh menolong orang-orang sekitar kami yang membutuhkan makanan, minuman, dan juga perhatian kebaikan dari kami, supaya nama Bapa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat mama Papa yang boleh mengurus kami anak-anaknya, dan terima kasih Bapa buat pekerjaan yang boleh mereka lakukan sampai hari ini Bapa di masa pandemi. Dan Engkau juga yang terus meliharakan kesehatan Papa Mama kami Tuhan. Engkau yang jagai mereka Bapa supaya mereka boleh senantiasa kuat, mereka senantiasa boleh berpengharapan, mereka senantiasa boleh semangat Bapa menjalani hari-hari mereka, untuk mereka boleh mendampingi kami anak-anak yang Allah anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa buat semua berkat-Mu. Kami juga semua syukur Bapa buat kesehatan yang Tuhan masih peliharakan bagi kami sampai pada hari ini. Ajarkan Bapa supaya kami terus memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini Bapa, untuk kami bertanggung jawab untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami, dan juga lingkungan di mana kami berada, supaya Bapa semua orang boleh menjadi sehat. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang terus bekerja ya Tuhan untuk pemulihan masa ini ya Tuhan, pandemi ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa ketika Engkau memberkati ya Tuhan pemerintah kami Bapa. Engkau berikan kebijaksanaan Bapa untuk boleh mendistribusikan vaksin sampai saat ini Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang terus bekerja sehingga pendistribusian dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami warga negara Indonesia Bapa boleh Bapa bertanggung jawab untuk kami boleh menerima vaksin dengan baik. Dan kami rindu Bapa juga kami boleh sehat Bapa, kami boleh senantiasa bersuka cita semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau juga kiranya berkati para pemimpin negeri kami Bapa, Bapak Presiden, para menteri, dan juga para pemimpin sampai pada tingkat daerah. Engkau berkati mereka Bapa, beri mereka hikmat, kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka mengambil keputusan darah Tuhannya berdasarkan kehendak Tuhan semata. Dan biarlah Bapa Engkau juga yang berikan keamanan Bapa bagi negeri kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa merasakan damai dan sukacita ketika kami menjalankan ibadah kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga mau percayakan ya Tuhan kerja-kerja di muka bumi ini khususnya di Indonesia. Biarlah Bapa Engkau yang melawat sehingga kami boleh menjadi gereja-gereja yang misioner ya Tuhan. Kami sebagai gereja-gereja juga kami bersaksi dan kehidupan kami dalam lingkungan kami dan keluarga kami masing-masing. Kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami juga boleh bersaksi melalui kehidupan kami, dan nama Tuhan juga dipermuliakan. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat persembahan yang boleh kami kumpulkan, kiranya Tuhan juga berkati persembahan ini Bapa, supaya persembahan juga menjadi dupa yang harum untuk nama-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini Bapa terpapar COVID-19 ya Tuhan. Bapa, kami percaya kuasa-Mu tidak kurang ya Tuhan, kuasa-Mu sungguh dahsyat ya Bapa untuk memberikan pemulihan bagi mereka semua Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau yang berkati obat-obatan, makanan, minuman, bahkan istirahat yang boleh mereka terima, itu semua boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah Engkau juga yang berkati Bapa sehingga imun tubuh mereka bisa kembali membaik dan mereka bisa dipulihkan. Kami rindu Bapa Engkau yang melawat setiap anak-Mu Tuhan. Dalam doa kami Bapa, kami juga mohon ampun buat dosa-kesalahan kami. Engkau hapuskan itu Tuhan, supaya Tuhan tidak menjadi penghalang berkat anugerah Tuhan bagi kami. Dan bersyukur kami Bapa yang kami datang kepadamu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.